Gerilya politik Kaisang Pangarep ke kantong-kantong relawan pendukung Presiden Joko Widodo banyak disebut atas seizin sang ayah. Meski Kaisang menepisnya karena hal itu dilakukan atas inisiatif dirinya untuk menambah pundi-pundi suara partainya. Mampukah Kaisang membawa PSI lolos ke Senayan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, kita lihat bagaimana gerilya dari seorang Kaisang Pangarep untuk meningkatkan elektabilitas parpolnya. Mulai dari pendekatan ke relawan-relawan Jokowi, kemudian juga menyasar pemilih muda. Kita tahu 52% pada pemilih nanti di 2024 ini adalah anak muda begitu. Sebenarnya bagaimana impact Kaisang untuk menggaet pemilih muda? Seberapa besar peluangnya? Ya, saya kira kalau kita membaca bagaimana kita misalnya melihat partai-partai politik berusaha untuk lolos ambang batas parlemen 4%, rasa-rasanya sulit sebenarnya bagi Kaisang bisa membawa PSI untuk lolos ke parlemen ya. Sudah begitu banyak orang-orang penting di negara ini bikin partai tapi tidak lolos ambang batas parlemen. Padahal mereka itu adalah orang yang saya kira punya kapasitas, punya kompetensi, punya networking, punya logistik yang cukup berlimpah. Itu kalau kita menggunakan kacamata masyarakat awam. Tapi satu hal, Kaisang ini ada pengecualian. Sekalipun tidak memiliki latar belakang politik yang memadai, tidak memiliki portofolio politik yang selama ini bisa kita tracking sebagai sosok yang pernah terjun ke dunia politik, tapi publik meyakini posisi Kaisang sebagai anak Presiden Republik Indonesia tentu akan begitu banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di kemudian hari. Kan bisa kita lihat bagaimana antusiasme publik, antusiasme relawan-relawan politik yang kemudian sangat terlihat yang selama ini begitu tegak lurus ke Jokowi, juga sangat mulai beririsan dengan Kaisang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang strategi politik Kaisang, PSI, menggarap pemilih muda di 2024, saya kira semua partai politik melakukan itu. Nasdem, PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, dan partai yang lainnya tentu menjadikan anak muda sebagai ceruk pemilih yang akan mereka rebutkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial sebenarnya ketika Kaisang dan PSI mencoba untuk menyasar kelompok-kelompok pemilih muda dan milenial. Karena dulu PSI pun 2 kali ikut pemilu ya 2014 dan 2019. Mereka juga isunya adalah isu anak muda, tapi sekali lagi sorry to say, mereka tidak mampu membawa partai ini bisa berlabuh di Senayan dan ambang batas parlemen 4% bisa mereka lalui. Oleh karena itu, sekalipun ada positioning, sekalipun ada isu yang akan dibangun oleh Kaisang sebagai ketua umum PSI, rasa-rasanya sulit ya untuk bisa membawa PSI lolos di 2024 nanti. Bagaimana tapi itu dengan tadi, adanya pengaruh Jokowi, Mas Adi? Bagaimana dengan pengaruh Jokowi sendiri? Apakah ini kemudian juga bisa mendongkrak elektabilitas hingga kemudian membuat PSI lolos begitu ke Senayan? Nah, sebenarnya tugas terbesar dari Mas Kaisang itu adalah untuk mendatangkan keajaiban yang saya kira harus luar biasa. Karena apapun judulnya, Kaisang ini tidak pernah memiliki rekam jejak politik ya, belum pernah menjadi ketua umum apapun ya, ketua umum partai apalagi. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Kaisang ini bisa meyakinkan pemilih-pemilih yang selama ini terafiliasi dengan Jokowi, itu bisa menjadi bagian dari PSI. Kalau saya membaca angka-angka statistik, Mbak, kalau misalnya dalam simulasi survei Jokowi itu memberikan dukungan terbuka ke capres tertentu, maka sang capres itu akan meningkat elektabilitasnya 4%. Artinya apa? Petuah Jokowi, pemilih Jokowi, endorsement Jokowi, kalau itu diberikan secara terbuka akan meningkatkan elektabilitas. 4% ini yang saya kira bisa disasar sebenarnya oleh Kaisang sebagai modal awal supaya bisa meloloskan PSI ke parlemen di 2024. Karena kita tahu satu-satunya cara bagi Kaisang meyakinkan pemilih adalah bagaimana pemilih Jokowi ini secara perlahan migrasi dan pindah ke PSI. Apalagi misalnya kita tahu sejak awal PSI itu mengusung jargon Jokowisme. Jadi ideologi politik PSI itu adalah ideologi politik Jokowi. Oleh karena itu, Pak Kaisang ini harus bisa membuktikan kepada publik ada keajaiban yang bisa dibuktikan di Pilpres 2024 nanti. Sekalipun dirinya itu belum pernah memimpin sebuah organisasi parlemen masih sulit, butuh keajaiban begitu ya Mas Adi. Mas Adi, kalau kita melihat kemudian bagaimana nih dengan ketika Kaisang sudah menjadi ketua umum partai politik, peluangnya dari suara pemilih partai lain yang kemudian beralih
ke Kaesang. Kalau Anda membacanya, yang kemungkinan dari parpol lain yang akan beralih ini dari mana saja? Ada tidak? Saya sampai saat ini belum menemukan ada partai lain yang kemudian pemilihnya itu hijrah dan migrasi ke PSI. Yang saya lihat itu adalah pergerakan dari pemilih-pemilih Jokowi yang selama ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi ini yang saya kira memang harus dilihat secara nyata bahwa seakan-akan kalau Kaisang ke PSI otomatis ini akan menggembosi partai politik tertentu. Bagi saya itu tidak ada logika sederhana yang kemudian menyambungkan itu semua. Yang paling mungkin bisa disasar, bisa dikapitalisasi oleh Kaisang itu pemilih-pemilih Jokowi yang memang tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik manapun. Karena kita tahu yang bisa memenangkan Jokowi di 2014-2019 adalah gabungan begitu banyak partai politik yang saya kira mereka semua itu memiliki basis konstituen dan basis massa yang cukup solid yang tidak mungkin iman politiknya goyang hanya karena Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Oleh karena itu ya pemilih Jokowi yang tak punya partai itulah yang paling mungkin bisa digarap oleh Kaisang untuk mengantarkan PSI itu lolos ke parlemen di 2024 yang akan datang. Oke, Mas Adi, kalau mendengar jawaban Mas Adi dari tadi begitu ya, melihat dari pengalaman politiknya yang masih belum banyak, masih kurang begitu dari seorang Kaesang dan juga butuh keajaiban meskipun Kaesang seorang anak presiden untuk mendongkrak elektabilitas dan membuat PSI lolos ke parlemen. Artinya Anda melihat belum ada kualitas di diri Kaesang yang cukup signifikan begitu ya untuk kemudian bisa mengeruk suara. Jadi masih lebih besar adalah pengaruh Jokowi. Tapi Mas Adi kalau melihat secara objektif, apa sih sebenarnya kualitas dari seorang Kaesang ini? Ya kan begini Mbak, misalnya kita melihat partai politik yang nggak lolos parlemen, misalnya Perindo nggak lolos parlemen, padahal kita tahu ketua umumnya adalah pengusaha besar malah melintang di partai gitu ya. Kemudian misalnya ketua umum PBB, siapa yang tidak kenal ketua umum PBB, tapi tidak mampu mengantarkan partai ini lolos ke parlemen, apalagi Kaisang yang kita tahu tidak memiliki rekam jejak dan portofolio politik yang cukup panjang. Tentu publik meragukan dalam konteks itu. Ini yang saya sebut kacamata masyarakat umum. Tapi sore itu saya memang harus kita akui posisi Kaisang sebagai anak presiden ini melampaui itu semua, melampaui kapasitas, melampaui jam terbang, melampaui pengalaman politik gitu ya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah bonus dan keajaiban yang sangat mungkin terjadi di 2024. Kaisang sekalipun misalnya kalau kita melihat rekam jejaknya di politik nyaris tidak pernah ada, tapi posisinya sebagai anak presiden akan menguntungkan. Begitu banyak pemilih-pemilih yang entah datang dari mana yang sangat mungkin akan perlahan berdatangan memilih PSI sebagai pilihan politik mereka di 2024. Apalagi kalau kita melihat hasil pileg PSI 2019 yang lalu, itu perolehannya kan 1,8%. Itu artinya Kaisang sebenarnya hanya butuh sekitar kurang lebih 2,2% sebenarnya untuk menggenapi 4% supaya PSI itu lolos di parlemen. Jadi bagi saya posisi Kaisang itu melampaui perdebatan soal pengalaman politik, berbicara melampaui tentang kualitas, berbicara tentang portofolio gitu. Kita fokusnya melihat Kaisang itu hanya anak presiden yang tentu saja bisa mengkapitalisasi semua resource yang dimiliki, semua infrastruktur yang dimiliki, tentu saja keuntungan-keuntungan yang bisa dikapitalisasi mengingat posisi dirinya sebagai anak presiden yang tentu akan menjadi magnet digandrungi oleh banyak pemilih, terutama dari kalangan-kalangan pemilih yang selama ini terasosiasi sebagai pemilihnya Jokowi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adi Prayitno, pengamat politik sudah berbagi bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.